Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini. Semoga dikasih kesehatan pada hari ini semuanya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rumus molekul dan rumus empiris, di mana pada materi ini kita mengacu pada KD yaitu 3.10 menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Juga KD 4.10 yaitu mengenai mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Rumus molekul pengertiannya adalah menyatakan jenis dan jumlah atom penyusun. Sedangkan pengertian rumus empiris adalah menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom penyusun. Jadi rumus empiris itu lebih sederhana dibandingkan molekul. Untuk lebih jelasnya mengetahui perbedaan antara rumus molekul dengan rumus empiris, kita lihat dari tabel yang ada di sini. Di sini ada tabel nama senyawa, Rm adalah rumus molekul, Re menunjukkan rumus empiris, kemudian ada kolom perbandingan atom-atom pada rumus empiris. Nama senyawa di sini ada air, ada metana, ada glukosa, ada butana, dan ada benzena. Kita mulai dari air. Ya, senyawa air di mana rumus molekul daripada air itu adalah H2O. Sedangkan rumus empirisnya adalah H2O juga. Di mana untuk perbandingan atom-atomnya ya, pada rumus empiris tadi kita ingat bahwa rumus empiris adalah rumus di mana perbandingan jumlah atom-atomnya adalah paling sederhana. Untuk H2O kalau kita perbandingkan antara atom H dengan atom O, atom H-nya menunjukkan 2 dan atom O-nya 1. Selanjutnya adalah metana, di mana rumus molekulnya adalah CH4. Rumus empirisnya CH4 juga. Perbandingan atom-atomnya untuk rumus empiris C-nya jumlah atomnya 1, H-nya 4. Jadi rumus molekul sama dengan rumus empirisnya pada metana. Untuk selanjutnya adalah glukosa. Senyawa glukosa mempunyai rumus molekul C6H12O6. Rumus empirisnya CH2O. Kita bisa melihat CH2O itu dari perbandingan atom-atomnya. C-nya itu 6, H-nya 12, O-nya 6. Kalau kita buat sebagai rumus empiris atau rumus yang paling sederhana, kita sederhanakan masing-masing jumlah atomnya kita bagi dengan 6. Sehingga akhirnya
C-nya menjadi 1, jumlahnya perbandingan hanya 2, O-nya 1, sehingga menjadi CH2O. Selanjutnya adalah butana. Butana C4H10. C4H10 adalah rumus molekulnya, sedangkan rumus empirisnya adalah C2H5. Dari mana ini mendapatkannya? Karena rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana, perbandingan atom-atomnya itu C4H10 kita bisa bagi dengan masing-masing jumlah atomnya, yaitu adalah 2. Ya, kita bisa melihat indeksnya itu 4, hanya 10 indeksnya, kita masing-masing bagi dengan 2, sehingga menjadi C2H5. Selanjutnya yaitu benzena. Senyawa benzena di sini mempunyai rumus molekul C6H6. C6H6 di sini kalau kita sederhanakan dia akan berubah menjadi rumus empiris dengan membagi 6, masing-masing dibagi 6, sehingga kalau dibagi 6 masih 1 atomnya, sehingga masing-masing 1 menjadi CH saja rumus empirisnya. Ya, kita bisa melihat pada perbandingan atom-atom untuk menjadi rumus empiris itu. Ya, C-nya 1, perbandingannya hanya 1. Dari tabel yang sudah saya terangkan tadi, di sini ada sedikit keterangan yang berhubungan, yaitu semua senyawa mempunyai rumus empiris. Kemudian, senyawa molekul mempunyai rumus molekul dan rumus empiris. Dan pada umumnya banyak senyawa rumus molekulnya sama dengan rumus empirisnya. Contoh ya bisa dicontohkan yaitu adalah air. Ada di tabel tadi ya, air di situ perbandingannya hanya 2, O-nya 1. Ini bisa menunjukkan bahwa baik rumus molekul sama rumus empiris itu sama atau tetap tidak berubah di sini. Di sini ada contoh yang lain. Ya, dikatakan namun pada senyawa ion hanya mempunyai rumus empiris. Ya, ini terjadi pada senyawa ion. Contohnya apa? Seperti contohnya garam dapur. Rumusnya NaCl. Kita lanjutkan di sini berhubungan dengan rumusnya. Ini ada hubungan massa molekul relatif atau disingkat Mr senyawa dengan rumus empiris, yaitu Mr sama dengan CXHY N kali. Pada rumus ini dibuat dengan menggunakan atom C dan atom H. Tapi bisa jadi nanti di dalam suatu soal yang lain ada unsur yang lain. Bisa kita gunakan seperti O. Berarti kita bisa menggunakan menambahi rumusnya dengan CXHYO. Mungkin kalau kita mau menggunakan simbol Z bisa atau yang lain. Rumus selanjutnya adalah hubungan rumus molekul dengan rumus empiris.
yaitu Rm sama dengan Re N kali. Rm menunjukkan rumus molekulnya, Re menunjukkan rumus empirisnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal biar supaya lebih jelas. Atom senyawa memiliki rumus empiris NO2 N kali. Jika Mr senyawa 92, di mana ArN sama dengan 14, ArO sama dengan 16, bagaimana rumus molekul senyawa tersebut? Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu dengan menggunakan diketahui yang pertama ya. Apa yang diketahui di sini yaitu adalah rumus empirisnya. NO2 N kali. Yang diketahui selanjutnya adalah Mr senyawanya yaitu 92. Yang diketahui yang lain yaitu adalah ArN sama dengan 14, ArO sama dengan 16. Yang ditanyakan yaitu adalah bagaimana rumus molekul senyawa tersebut? Berarti kita suruh menentukan rumus molekulnya. Selanjutnya yaitu bagaimana strateginya untuk mengerjakan, yaitu menggunakan rumus molekul sama dengan rumus empiris N kali. Sehingga penyelesaiannya yaitu kita masukkan ke dalam rumus itu Rm sama dengan Re N kali. Di sini kita bisa membaliknya. Re N kali sama dengan Rm. Re N kali atau rumus empiris ya di sini ternyata sudah diketahui adalah NO2. Kita masukkan ke dalam Re-nya yaitu NO2 N kali sama dengan Rm atau rumus molekul atau Mr senyawanya yaitu 92. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan rumus NO2 N kali, kita uraikan sehingga menjadi ArN, karena di sini jumlah atom N-nya hanya 1, maka ArN kali 1 atau hanya ArN saja ditambah dengan 2 kali ArO. 2 itu berasal dari jumlah atom O-nya dikalikan ArO-nya ya. Ini N kali sama dengan 92. Kita masukkan 14 itu adalah AR-nya N ditambah 2, tadi sudah ketetapan bahwa jumlah atomnya si O adalah 2, dikalikan dengan ARO. ARO itu nilainya 16 ya. N kali sama dengan 92. Sekarang kita lanjutkan ya, kita jumlahkan dulu supaya tidak bingung. Di sini itu 14 ditambahkan dengan 32. 14 ditambahkan 32 hasilnya adalah 46. Kalau di sini kita langsungkan ya, 92 dibagi 46. Tadi 46 N sama dengan 92, sehingga hasilnya N sama dengan 92 dibagi 46.
N-nya sama dengan 2. Kalau kita masukkan Rm sama dengan ReN kali, Re-nya tadi NO2, N-nya sudah ketemu berarti 2, sehingga kalau kita kalikan dengan indeks yang berada di luar, itu N-nya 1 dikalikan 2 berarti 2, sehingga menjadi N-nya indeksnya 2. O-nya 2, indeksnya dikalikan 2 sehingga O-nya menjadi 4, jumlah atomnya menjadi N2O4. Ya, jadi rumus molekul senyawa tersebut N menjadi N2O4. Contoh yang kedua, suatu senyawa mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan presentase 41,82%. Untuk atom C 6,51%, untuk atom H dan 51,67% untuk atom O, serta memiliki massa 100 gram. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Pada soal ini, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita melihat dulu yang diketahui apa saja. Kalau di sini kita lihat yang diketahui yaitu adalah atom C sama dengan 41,82%, atom H 6,51%, atom O 51,67%. Massa senyawa diketahui 100 gram. Sekarang yang ditanyakan, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah rumus empirisnya. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan strategi yaitu perbandingan mol lebih dahulu. Kita mencari masing-masing molnya, baik molnya si C, molnya si H, dan molnya si O. Untuk molnya si C, rumus yang kita gunakan adalah mol itu massa dibagi AR atau MR. Maka di sini molnya C sama dengan massa C dibagi ARC, yaitu 41,82 dibagi 12 sama dengan 3,485 mol. Selanjutnya molnya si H, massa H dibagi ARH, yaitu 6,51 dibagi 1. ARH itu 1, sehingga nilainya tetap 6,51 mol. Untuk molnya si O sama dengan massa O dibagi AR-nya O, yaitu 51,67 dibagi 16, sehingga hasilnya 3,229 mol. Perbandingan mol setelah kita menghitung hasilnya yaitu perbandingan mol C banding mol H banding mol O, yaitu 3,229
485 punyanya si C banding 6,51 punyanya si H dan 3,229 punyanya si O. Karena di sini masih dalam bentuk desimal, maka belum sederhana ya. Kalau kita bandingkan lagi menjadi agak sederhana, itu kita bagi dengan 3,299, yaitu menjadi 1,07 banding 2,01 banding 1. 1,07 punya C, 2,0 punyanya si H, 1 punyanya si O. Ternyata masih belum sederhana, paling sederhana ya. Untuk membuat menjadi sederhana di belakang koma, karena kurang dari 5 ya di situ, maka bisa diabaikan sehingga menjadi lebih sederhananya, yaitu dibagi dengan berapa di sini. Setelah kita hitung jumlah mol masing-masing dari C, H, dan O, maka kita buat perbandingan molnya menjadi perbandingan mol C banding mol H banding mol O. Sehingga perbandingannya 3,485 punyanya atom C, 6,51 punyanya H, dan 3,229 punyanya si O. Karena ini belum dalam bentuk sederhana, kita coba untuk sederhanakan. Dengan cara apa? Dengan cara membaginya. Ya, kita ambil di sini menggunakan 3,229 ya, karena dia terkecil. Ya, kita coba bagi, sehingga kalau kita bagi menjadi 3,485 dibagi 3,299, maka hasilnya yaitu adalah 1,07. Untuk 6,51 dibagi 3,299 hasilnya 2,01. Untuk 3,229 dibagi 3,229 sama ya di situ pembagiannya, sehingga hasilnya adalah 1. Dan ternyata dari hasil perbandingan ini masih belum paling sederhana, karena yang ditanyakan adalah rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana. Maka kita berusaha untuk menyederhanakan, ya di sini. Karena dari hasil perbandingan atom C, atom H, atom O, molnya ternyata belum paling sederhana, maka kita coba untuk menyederhanakannya lagi dengan cara apa? Yaitu membuang angka yang berada di belakang koma. Kita bisa mengabaikannya karena di belakang koma kurang dari 5. Kita hilangkan saja atau kita abaikan sehingga menjadi 1 banding 2 banding 1, di mana 1 punyanya atom C, H punya 2, sedangkan 1 punyanya si O. Sehingga perbandingannya kita buat menjadi CH2O. Ya, rumus empirisnya menjadi CH2O. Ya, itu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti dicoba untuk latihan soalnya seperti yang sudah tadi saya terangkan. Ya. Mungkin pertemuan kita kali ini sampai sini. Dan untuk kesimpulannya tadi, bahwa diingat untuk rumus molekul itu adalah rumus yang menunjukkan atom-atom penyusunnya, sedangkan rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana. Ya. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.